Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan salah satu memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa dengan percaya diri? Silahkan. Saya, Bu. Oh ya, Mas Fikri ya. Silahkan. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mas Fikri sudah pimpin doa dengan sangat percaya diri. Selanjutnya Ibu presensi dulu ya. Ini tadi yang pimpin doa Mas Fikri sudah ada ya. Kemudian Mas Rio ada belum ya ini Mas Rio? Hadir, Bu. Supaya lebih semangat lagi, kalau Ibu berikan yel-yel seperti yang seperti yang kemarin-kemarin, bagaimana? Siap, Bu. Ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Semangat sekali. SMK. Bisa. Ya. SMK. Bisa. Luar biasa. Oke, terima kasih sekali ya kalian membuat Ibu tambah semangat ya. Semangat sekali SMK bisa ya toh. Memang kita itu SMK itu harus bisa. Sebelum melanjut ke materi pertemuan ini, adakah yang tadi malam sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Adakah yang sudah membaca bahan ajar yang sudah Bu Guru kirim ke grup WA? Maaf belum, Bu. Semalam saya bantuin Bapak jualan di Angkringan, Bu. Jadi belum saya baca, Bu. Oh ya, Mas Samsuri ini ya. Mas Samsuri ya. Nah, besok lagi kalau sedang bantu Bapak ya, sempatkanlah ya untuk membuka. Kan itu filenya ada bisa dibuka di HP ya, kan Bu Guru kirim ke grup WA ya. Jadi nanti kalau misalnya sedang bantu di sela-sela waktu boleh ya untuk dibuka sebentar kemudian dibaca. Adakah yang tahu itu PUIL itu apa? Sambil diingat-ingat pelajaran kelas 10 kemarin. Aturan instalasi listrik, Bu. Oh ya, betulkah itu? Seperti itu? Apa ada yang berpikir lain? Saya, Bu, persyaratan instalasi listrik, Bu. Oh ya, betul sekali, luar biasa Mbak Bibet, jawabannya benar ya. PUIL itu kepanjangannya adalah persyaratan umum instalasi listrik ya. Nah, apa tuh pengertiannya ya? Pengertiannya adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah ya untuk rumah tangga, untuk gedung perkantoran, gedung publik dan bangunan lainnya ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah melakukan diskusi dan literasi, siswa dapat menjelaskan persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL terhadap instalasi penerangan satu fasa sederhana dengan benar. Yang kedua adalah setelah diberi permasalahan penerapan instalasi penerangan satu fasa melalui PowerPoint, siswa dapat menganalisis persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL terhadap instalasi penerangan satu fasa sederhana dengan benar ya. Yang ketiga adalah setelah diberi permasalahan penerapan instalasi penerangan satu fasa, siswa dapat menerapkan peraturan PUIL terhadap instalasi penerangan satu fasa sederhana dengan benar. Untuk strategi pembelajarannya nanti pembelajaran kita karena berbasis masalah ya, jadi nanti kita melihat masalah yang ada di sekitar kita ya. Kemudian nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian mengisi LKPD yang sudah Ibu share di
grup WA, kemudian nanti kalian presentasi ya. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Terus setelah presentasi nanti kalian menyimpulkan ya. Nanti silahkan berdasarkan hasil diskusinya siapa perwakilan untuk menyimpulkan. Kalau sudah disimpulkan nanti Ibu beri penguatan ya. Nanti penilaiannya Ibu menggunakan lembar observasi ya. Jadi kalau kalian nanti misalnya tadi datangnya terlambat, ada enggak? Ya enggak jadi terlambat ya. Atau misalnya diajar diem terus ya. Itu nanti beda ya nilainya dengan yang aktif ya. Seperti itu. Kemudian ada tugas di LKPD juga silahkan nanti dikerjakan ya sesuai dengan perintahnya. Sampai di sini cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya. Kita perhatikan, dilihat ya, kita saksikan videonya. Rumah semi permanen di kawasan padat pemukiman Kabupaten Merangin, Jambi ludes terbakar. Minimnya alat untuk memadamkan api serta jauhnya lokasi membuat 6 rumah tersebut rata dengan tanah. Sementara dugaan sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Inilah suasana detik-detik kebakaran yang menghanguskan 6 rumah padat penduduk di Desa Muara Lengayo, Kecamatan Lembah Masurai. Kebakaran yang diduga akibat konsleting arus pendek listrik ini nyaris melalap semua rumah semi permanen warga desa. Apa yang terjadi pada video tersebut? Kebakaran, Bu. Ya, betul sekali Mbak Bibet ya. Itu kejadian kebakaran karena konsleting listrik ya. Kenapa bisa terjadi? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu ya. Nah, ini apa yang bisa terjadi? Apa penyebabnya? Adakah peraturan yang dilanggar? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti ada di LKPD, itu silahkan nanti didiskusikan dan dikerjakan ya pada LKPD. Ya, Bu. Ya, Bu. Orientasi kedua tentang instalasi penerangan pada rumah kalian masing-masing. Nanti silahkan kalian amati ya, di rumah kalian masing-masing diperhatikan instalasi penerangannya ya, mulai dari kabelnya atau saklarnya ya, atau kotak-kontaknya itu silahkan diperhatikan nanti ya. Itu apakah sesuai dengan aturan PUIL atau tidak ya. Nah, kalian pernah enggak sih memperhatikan instalasi penerangan di rumah kalian itu? Pernah, Bu? Pernah, Bu. Ya, itu nanti sesuai aturan atau tidak. Nah, ini untuk orientasi kedua yaitu pengamatan ya nanti di rumah kalian masing-masing ya dikerjakan di LKPD. Apakah semuanya paham? Paham, Bu. Ya, kemudian dari masalah tersebut Ibu akan membagi kelompok untuk diskusi. Jadi kelompok 1 nanti Mas Faiz, Mas Rio, Mas Erik, Mas Alek, Mas Samsuri ya. Kemudian kelompok 2 Mas Gilang, Mas Dias, Mas Fikri, Mbak Bibet dan Mbak Indah ya. Ya, Bu. Ya, semuanya paham ya. Nah, kelompok ini nanti digunakan untuk berdiskusi mengerjakan LKPD yang Ibu kirim di grup WA. Oke, waktu sudah habis ya untuk diskusinya. Ya, sekarang silahkan perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan perwakilan kelompok 1 dulu.
Ya Bu, izin share screen ya Bu. Ya, silahkan. Mas Faiz ya yang mewakili ya? Ya Bu. Ya, silahkan. Nah, oke, silahkan dipresentasikan Mas Faiz. Hasil diskusinya, silahkan. Berikut hasil diskusi dari kelompok 1 Bu. Ya, silahkan. Nomor 1, apa yang terjadi? Kebakaran karena konsleting listrik. Nomor 2, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dalam instalasi tersebut tidak sesuai dengan aturan PUIL. Oke, kelompok 2 silahkan menyampaikan hasil observasi yang kedua. Silahkan, salah satu. Ya, oh ya, Mas Gilang silahkan. Iya. Tabel pengamatan kelompok 2 materi PUIL pada instalasi penerangan satu fasa. Nomor 1, nama bahan listrik kontak-kontak, kondisi pemasangan instalasi dipasang 2 jengkal dari lantai. Kesesuaian dengan PUIL minimal 1,25 meter dari lampu. Kedua, nama bahan listrik, warna kabel, kondisi pemasangan instalasi ada yang warnanya merah saja. Kesesuaian dengan PUIL warna kabel hitam atau warna merah fasa, warna biru netral, warna kuning, hijau, ground. Nomor 3, saklar, kondisi pemasangan instalasi sekrupnya lepas sehingga keadaan terbuka. Kesesuaian dengan PUIL, harus dipasang rapat tidak terlihat. Sudah Bu, terima kasih. Ya, ya, jempol 2 untuk kelompok 2 ya. Terima kasih Mas Gilang ya, mewakili kelompok 2 ya. Saya Bu, Ya, silahkan. dalam pemasangan instalasi listrik satu fasa sebaiknya harus memenuhi persyaratan umum instalasi listrik yang biasa disingkat dengan PUIL supaya terpenuhi keselamatan kerja yaitu keselamatan manusia dan keselamatan instalasinya. Jempol 2 untuk Mas Dias untuk kesimpulannya ya. Sampai di sini ada yang mau menambahkan? Sudah cukup jelas ya? Cukup Bu. Ya, oke. Sekarang Ibu beri penguatan untuk pertegas materi. Untuk persyaratan umum instalasi listrik itu ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah keselamatan kerja, yang kedua adalah peraturan penyaluran dan pemasangan, yang ketiga adalah uji peralatan instalasi ya. Evaluasi, kita lihat soal nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Mas Samsuri menjawab. PUIL persyaratan umum instalasi listrik adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik, dan gedung lainnya. Betul sekali, luar biasa jawaban Mas Samsuri ya. Jempol 2 untuk Mas Samsuri. Untuk rencana pembelajaran berikutnya ya, nanti kita akan membahas tentang komponen instalasi listrik sederhana ya. Yang pertama adalah melakukan identifikasi komponen instalasi penerangan satu fasa sederhana. Yang kedua adalah menerapkan materi ke dalam permasalahannya yang berkaitan dengan identifikasi komponen instalasi penerangan satu fasa sederhana, menganalisis dan menerapkan komponen instalasi penerangan satu fasa sederhana dengan benar. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan siapa yang mau pimpin doa? Oke teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Samsuri sudah pimpin doa dengan sangat percaya diri ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan pelajari materi ajar di grup WA untuk pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan Ibu di dalam menyampaikan pembelajaran hari ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu. Siang Bu.